di doa Bapa kami bebaskan kami dari yang jahat. Nanti di ayat-ayat selanjutnya diomongin tentang kehadiran atau eksistensi, keberadaan dari roh jahat yang memang mengancam dan bisa membuat hidup manusia jadi lebih buruk. Baru ngerti Romo sekarang. Dan lalu juga di dalam doa Rosario ada alunan-alunan pujian kepada Bunda Maria yang juga diangkat dalam Lukas bab 11 ini. Baru ngerti kan sekarang? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap di akhir pekan ini Anda semua dalam keadaan baik dan juga tidak pernah lelah dalam berdoa. Sudah dong Romo, terima kasih selalu diingatkan berdoa, baca kitab suci, menghayati apa yang kita imani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah masuk ke kolom DM saya. Bagi mereka yang mau tiket nonton Kuasa Gelap, sudah saya balas satu persatu. Selama persediaan masih ada ya. Kalau masih ada saya bagi-bagikan. Tapi kalau sudah habis ya apa boleh buat. Saudara-saudaraku yang terkasih, di bulan Oktober ini kita sudah memasuki hampir pertengahan. Siapa yang masih kenceng doa rosarionya? Siapa yang masih kuat doa rosarionya? Siapa yang doa rosario menjadi kebutuhan hidupnya? Seperti bernafas, seperti makan, seperti minum, seperti bergerak, tidur, menjadi sebuah kebutuhan Romo. Bayangin kalau orang nggak makan berhari-hari, dia akan lemes, bahkan nanti dia akan sakit. Orang nggak tidur berhari-hari, dia akan lelah. Orang nggak minum berhari-hari, dia akan dehidrasi. Hidupnya jadi tidak seimbang lagi. Nah, demikian juga dengan hidup doa. Milikilah sebuah ritme doa. Doa bukan karena ada maunya saja. Doa bukan karena lagi pengen sesuatu sama Tuhan lalu doanya kenceng banget. Tapi nanti ketika sudah dikasih, semua sudah baik-baik saja, ya lupa lagi. Maka hati-hati, jagalah ritme doa Anda. Mungkin kita bisa bertanya, Romo, kenapa ya hidup saya itu berjalan begitu lambatnya? Orang lain udah kenceng lari kemana-mana, udah sampai garis finish, tapi kok saya lambat banget? Romo, kenapa perjalanan saya kok penuh liku Romo? Ada belokan, kiri kanan, jalan terjal, mendaki yang melelahkan. Kayaknya kalau lihat perjalanan orang lain, lurus-lurus aja Romo, lempeng-lempeng aja. Gampang banget buat mereka Romo untuk menjalaninya. Tapi kenapa perjalanan hidup saya berat seperti ini? Saudara-saudara, hidup itu kan bukan perlombaan dalam arti kayak kita lari maraton nanti kita itu menangnya juara keberapa. Tetapi memang kata Paulus, hidup itu seperti perlombaan lari. Bukan pertama-tama siapa yang juara pertama, siapa yang juara kedua. Tapi apakah kita bisa mengakhirinya sebagai pemenang. Bukan pemenang dengan trofi karena kita yang paling cepat. Tetapi apakah ketika kita sampai garis finish, kita masih memegang, memelihara apa yang kita imani. Itu saudara-saudaraku. Romo Yosef sudah pernah bikin penjelasan Rosario peristiwa gembira. Sudah ya, Anda udah nonton belum? Udah dong Romo, bagus. Baru ngerti Romo. Ternyata sebelum doa Rosario, memahami peristiwa-peristiwanya, baca dulu kitab sucinya. Jadi kita ngerti apa yang sedang kita doakan, apa yang sedang kita renungkan melalui butir-butir doa Rosario. Peristiwa sedih juga udah juga. Bagaimana Romo? Ternyata penderitaan, sengsara, bahkan wafat Yesus Kristus adalah makna bagi hidupku untuk menjalaninya saat ini. Tapi Romo belum berbicara soal peristiwa mulia, peristiwa cahaya juga belum. Tenang saudara-saudara, kali ini saya akan berbicara tentang peristiwa-peristiwa mulia. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang mengagetkan saya ketika saya baca Injil Lukas bab 11. Ada kaitan antara doa Bapa kami dengan figur Maria. Dari mana Romo Yosef bisa bilang begitu? Bayangkan, coba kalau Anda nggak percaya, buka Lukas bab 11. Lukas bab 11 itu kan ada ayat 1 terus sampai dengan ayat 54.
salah satu bab yang sangat panjang. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perikop. Perikop mana aja Romo? Hal berdoa. Ada, pasti sudah ingat itu. Di situ Tuhan Yesus pertama-tama mengajarkan para muridnya untuk berdoa, doa Bapa kami. Iya ya Romo. Kemudian ada Tuhan Yesus dan Beelzebul. Itu video saya yang kemarin. Kemudian ada kembalinya roh jahat. Nah ini dia. Di tengah-tengahnya, meskipun itu cuma 2 ayat, tapi itu tengah-tengah. Saya selalu berkata, bagaimana orang-orang Yahudi yang berbudaya Yunani itu ketika menempatkan gagasan pokoknya itu di tengah-tengah, saudara-saudara. Itu cara berpikir mereka. Kayak hamburger gitu, rotinya mungkin sama di mana-mana, tapi yang beda itu dagingnya. Intinya, core-nya itu yang menjadi pusat. Kemudian nanti ada tanda Yunus. Lalu nanti ada pelita tubuh. Lalu nanti Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tengah-tengahnya apa Romo? Ada di 2 ayat ini, ayat 27 dan ayat 28. Coba ya kita baca bareng-bareng karena cuma 2 ayat. Ketika Yesus masih berbicara. Ingat saudara-saudara, berbicara apa? Waktu di ayat 14, Yesus menyembuhkan orang yang bisu. Lalu disembuhkan, orang itu bisa berbicara, lalu ada orang nyeletuk. Nah ini dia, di kumpulan orang banyak itu ada orang yang menyeletuk, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Lalu Yesus menjelaskan, berbicara bagaimana posisinya dengan Beelzebul itu sangat amat berbeda, berlawanan, hati-hati. Ada permusuhan dari pihak Beelzebul. Bagaimana Yesus lebih berkuasa dari Beelzebul ini? Nah kemudian di ayat 27. Berserulah seorang perempuan di antara orang banyak. Kalau kemarin laki-laki yang berbicara di antara orang banyak, sekarang versi perempuan. Seorang perempuan. Tidak disebut namanya, tidak diungkap identitasnya. Lukas memang sering begitu. Sebagai tokoh tapi tidak dikatakan namanya siapa, berasal dari mana, suaminya siapa, istrinya siapa, anaknya siapa, bapaknya siapa, sukunya apa. Pokoknya seseorang. Tetapi yang kemarin laki-laki yang menuduh Yesus mengusir kuasa setan dengan kuasa Beelzebul, yang sekarang seorang perempuan. Pantesan Romo Yosef pernah bilang Injil Lukas itu adalah Injil yang seimbang. Coba perhatikan. Selalu digambarkan laki-laki dan perempuan silih berganti, berimbangan. Ada Zakaria, ada Maria, bukan? Kemudian ada Simeon, ada Hana, bukan? Nah, sekarang ini ada seorang laki-laki berseru, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Sekarang ada seorang perempuan menyuarakan suara. Apa? Perempuan itu ngomong apa? Yuk kita lihat. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Saudara-saudara, kalau begini perempuan itu yang antah berantah, yang namanya aja nggak disebut, kehadirannya cuman suaranya aja yang kedengeran, sedang memuji siapa? Sedang menghormati siapa? Sedang merujuk kepada siapa? Figur ibu Yesus. Karena dikatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Waduh Romo, laki-laki bercerita tentang Yesus dan Beelzebul, sekarang seorang perempuan memuji ibu Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada doa Bapa kami, ada kuasa jahat disebutkan di situ, ada perempuan yang dipuji oleh seorang perempuan. Ada figur Maria yang sedang diangkat di situ. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau begitu, apakah kita merasa aneh atau berat ketika doa rosario? Di situ ada doa Bapa kami. Romo kok baru ngerti ya Romo ya? Di doa Bapa kami, bebaskan kami dari yang jahat. Nanti di ayat-ayat selanjutnya diomongin tentang kehadiran atau eksistensi, keberadaan dari roh jahat yang memang mengancam dan bisa membuat hidup manusia jadi lebih buruk. Baru ngerti Romo sekarang.
Dan lalu juga di dalam doa Rosario ada alunan-alunan pujian kepada Bunda Maria yang juga diangkat dalam Lukas bab 11 ini. Baru ngerti kan sekarang? Makanya kalau baca kitab suci itu jangan sepotong menurut apa yang kita mau baca saja, apa yang enak menurut kita saja. Teks-teks kitab suci disusun oleh para pengarang Injil dengan maksud tertentu, dengan strategi tertentu, dengan pesan-pesan tertentu yang mau disampaikannya. Kadang-kadang posisi sebuah kisah itu juga meninggalkan sebuah pesan khusus. Karena apa? Karena tentang kehebatan Tuhan Yesus, tentang kemuliaannya, tentang keagungannya, itu tidak cukup kalau hanya diungkapkan dengan kata-kata apalagi tulisan bahasa manusia. Maka penulis Injil seringkali menggunakan posisi, letak di mana kisah itu ditempatkan untuk mengungkapkan pesan yang lebih luas lagi. Di sini saya menunjukkan kepada Anda, ada doa Bapa Kami, ada entitas atau kuasa jahat diungkap di sini, lalu juga ada pujian kepada Ibu Yesus, ibu yang mengandung Yesus dan susu yang telah menyusui Yesus. Dipuji. Karena apa? Karena pribadi Yesus sungguh sangat hebat, luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara, di balik figur yang hebat, pasti ada ibu yang luar biasa. Sampai hari ini juga memang begitu, Romo. Seorang anak yang sangat taat sama Tuhan, seorang anak yang bisa berbagi sama sesamanya, seorang anak yang berjalan di jalan Tuhan, seorang anak yang pembawaannya kalem, tidak mudah marah, tidak mudah tersulut emosi, seorang anak yang pemaaf, seorang anak yang sopan, seorang anak yang bisa menghargai sesamanya, seorang anak yang bisa menjadi manusia yang utuh buat masyarakat Yahudi. Nggak usah masyarakat Yahudi 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini pun iya. Di balik anak yang hebat, ada paham bahwa ada ibu yang luar biasa. Ada ibu yang berdoa pagi, siang, dan malam. Ada ibu yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Ada ibu yang mengajar anaknya untuk sopan. Ada ibu yang mengajar anak ini untuk mengenal Tuhan. Ada ibu yang mengajar anak ini untuk berdoa. Ada ibu yang mengajar anak ini untuk bernyanyi, untuk berjalan, disuapi, dipangku, ditimang, disusui, dan lain sebagainya. Betul kan, saudara-saudara? Doa Rosario ini memang sebuah jalinan yang luar biasa. Posisi Bunda Maria tidak pernah menyamai posisi Yesus putranya, tetapi relasi antara Maria dengan Yesus putranya ini memberikan tempat istimewa buat Maria di antara perempuan-perempuan, manusia-manusia lain di muka bumi ini. Keterpilihannya sebagai ibu penebus, tugasnya yang dijalani dengan luar biasa. Perannya dari awal sampai akhir dalam karya Yesus sejak lahir sampai wafat dan kebangkitan. Betul-betul figur ibu ini hadir, memberi kekuatan, mendampingi, menemani, sampai anak-anaknya bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, apa yang mereka harapkan, apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Betul kan? Maka Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Romo, tuh kan, sekali lagi bukti Yesus itu tidak pernah menghormati ibunya. Yesus nggak mau ibunya itu dipuja-puja, dipuji-puji seperti orang-orang Katolik itu. Cara berpikirnya terbalik, saudara-saudara. Justru di bagian ini Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi, siapa ibuku yang mengandung aku? Siapa ibuku yang melahirkan aku? Siapa ibuku yang menyusui aku? Ibuku adalah pribadi yang mendengarkan firman Allah. Dari kemunculan Maria dalam Injil Lukas, bagaimana Maria mendengarkan firman Allah, bukan cuma mendengar doang, tapi melakukannya, memeliharanya. Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Jadi, di mata Tuhan Yesus ini, ibunya ini memang spesial. Ibunya ini memang membanggakan. Ibunya bisa menjadi contoh bagaimana menjadi murid-murid Yesus. Maka ibunya ini perlu diteladani juga. Mendapat tempat istimewa di hati para murid-muridnya.
Tapi tadi dikatakan mereka. Bukan cuma ibuku saja yang berbahagia, tapi mereka. Artinya Maria menciptakan sebuah keluarga baru. Tuhan Yesus mengendaki Maria juga merangkul murid-muridnya sebagai anak-anaknya. Pantesan Romo, ibu inilah anakku, anakku inilah ibumu. Mulai saat itu ibunya tinggal bersama-sama dengan murid itu. Itulah keluarga baru. Bersama Maria kita dibantu, diinspirasikan, diberi kekuatan setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan seperti Maria lakukan, lalu juga memeliharanya, melakukannya, menghadirkan dalam kehidupan kita. Ciami tenan bukan? Iya ya Romo, untung Romo jelasin. Kalau enggak bisa menangkap seperti ini. Nanti ya, kan besok-besok itu akan ada dibahas Lukas ayat-ayat selanjutnya. Tanda Yunus, pelita tubuh, mengecam orang Farisi, orang Yahudi, entah apa yang bisa diungkapkan lagi. Maka jangan ketinggalan nonton video Bible Learning. Nah, di peristiwa mulia saudara-saudara, kita bisa melihat itu bagaimana. Peristiwa yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Lagi-lagi diangkat dari Lukas bab 24 ayat 1-12. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan kita. Kalau kita memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita sedang terpuruk, oh Romo, saya tuh kalau lagi sedih, lagi terpuruk, paling enak Romo berdoa rosario peristiwa sedih Romo. Kayaknya kena banget. Jangan lupa peristiwa mulia juga, supaya kebangkitan Yesus juga mengangkat kita dari keterpurukan. Jangan lupa, memang peristiwa gembira dan sedih itu seringkali lekat dengan emosi kita, ya kan, dengan psikologi kita. Kalau sedih dan senang itu ada peristiwanya. Tapi kalau mulia bagaimana Romo? Jangan ditinggalin. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita juga. Kemudian Yesus naik ke surga di peristiwa yang kedua. Itu di Lukas bab 24 ayat 50-53. Kenaikannya ke surga menjadi sebuah bukti bagi para muridnya. Yesus itu wafat dan juga bangkit dari kematian. Kembali ke posisinya yang semula untuk menyiapkan tempat buat kita. Dengan cara yang sama ia akan kembali. Kebangkitannya, kenaikannya ke surga disaksikan oleh banyak muridnya. Sebuah kesaksian yang otentik. Betul-betul dia naik ke surga, diangkat ke sebelah kanan Allah Bapa di surga, menjadi penguasa, menjadi pemilik, pemenang dari segalanya. Karena pribadi Tuhan Yesus menampilkan sebagai pribadi yang taat pada kehendak Bapa, menjadi teladan buat kita. Kalau kita mau taat, taatlah seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau setia, setialah seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengampuni, mengampunilah seperti Tuhan Yesus. Dan semua yang melekat dalam peristiwa hidup Yesus menjadi contoh jalan bagi hidup kita. Bukan sekedar teori saja, tapi sebuah jalan yang memang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Sudah dihidupi dulu, sudah dialami dulu. Kita tinggal ngikutin saja. Kemudian di peristiwa yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Lagi-lagi Maria hadir di situ bukan? Berdoa bersama para rasul Yesus, menantikan Roh Kudus. Dan Maria juga menerima Roh Kudus itu bersama para muridnya. Keluarga baru, mereka yang berbahagia mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya, ditampilkan di sini saudara-saudaraku yang terkasih. Keluarga baru bersama Maria menjadi murid-murid Yesus, menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia. Nah, kemudian peristiwa yang keempat, Maria diangkat ke surga. Ada itu di 1 Korintus bab 15 ayat 23. Maria mengikuti jejak putranya, Maria setia menjalaninya dalam kesetiaan, dalam iman rasa percayanya, maka akhirnya Maria diberi kuasa, diberi rahmat yang luar biasa, sehingga ia pun terangkat ke surga. Kemudian di peristiwa yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Itu ada di Wahyu bab 12 ayat 1. Akhirnya iman Maria memperoleh mahkota yang abadi di surga. Maria menerima posisi yang luar biasa dari Bapa. Karena apa? Karena dia mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, mengikuti Tuhan Yesus, dibantu dengan teladan Ibu Maria,
Mudah-mudahan kita berharap dengan iman, dengan harapan kita, dengan kasih yang kita hidupi dalam hidup, kita pun nanti akan memperoleh karunia yang sama, kemenangan yang sama, mahkota abadi di surga buat kita. Bukan mahkota seperti Miss Universe, seperti Miss World gitu, wah keren gitu, tapi mahkota iman. Pada akhirnya Romo, semua perjuangan saya, semua air mata saya, semua jerih payah saya, semua pengorbanan, semua cinta saya, semua iman saya meskipun hidup begitu beratnya, menantang luar biasa, menguji iman saya bertubi-tubi. Saya mau Romo. Saya mungkin secara dunia saya kalah Romo. Nggak sekaya orang lain, nggak sehebat sementara yang orang lain. Tapi saya mau kemenangan di babak akhir, yaitu di surga. Di dunia boleh saya lepaskan semua peluang-peluang menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak jujur. Saya lepaskan Romo. Saya ditindas karena saya benar, saya dijauhi karena saya beriman pada Tuhan Yesus. Nggak apa-apa Romo. Tapi suatu saat nanti saya akan memperoleh mahkota abadi di surga, menjadi anak-anak Bapa, bersekutu dengan Allah, Sang Pencipta, Alfa dan Omega, awal dan akhir kehidupan saya. Kalau begitu Romo, hidup saya jadi punya arti, punya perjuangan lagi. Ada sesuatu yang saya harus perjuangkan lagi Romo. Dan itu indah. Bukan perjuangan yang hancur-hancuran isinya terus, tapi akan indah di mata Allah dan juga untuk kita. Saudara-saudara, jangan lupa ya, doa rosario peristiwa mulia juga. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Doakan saya sebagai Romo, doakan saya sebagai seorang imam, sebagai seorang puarta. Semoga saya selalu diberi karunia, inspirasi Roh Kudus untuk menjelaskan firman Tuhan kepada Anda semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.